tentunya ini kita sudah masuk ke materi, tapi ya saya coba menjelaskannya secara pelan-pelan dengan konteks dalam diskusi ya. Moga-moga kita bisa berinteraksi lebih baik, karena kalau sharing itu nampaknya akan lebih enak gitu ketimbang kalau satu arah. Jadi mohon partisipasinya, kalau ada pertanyaan, kalau ada sharing gitu ya dari pengalaman rekan-rekan sekalian, itu boleh dituangkan di sini agar kita juga bisa sama-sama saling belajar. Baik, satu lagi Pak Abdal, di slide sebelumnya terakhir tuh ada yang masih belum. Slide berikutnya coba. Nah, ini ada satu yang terakhir yang belum, tadi terakhir di komponen ya Pak ya. Jadi ada kalau nggak salah ada 7 komponen: proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, information flow atau aliran informasi, budaya dan perilaku, keterampilan dan infrastruktur. Jadi ketika kita mau menerapkan tata kelola IT, approachment-nya itu melalui 7 komponen tersebut ya. Nah, 7 komponen ini yang menyebabkan COVID dikatakan sebagai framework tata kelola IT dengan pendekatan holistik menyeluruh ya. Terus yang terakhir mendefinisikan faktor desain. Ini yang mungkin ada kaitannya dengan kenapa COVID disebut sebagai framework. Karena COVID memungkinkan kita untuk memilih proses IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, agar kita punya justifikasi bahwa proses IT atau objektif IT yang terpilih itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita menggunakan istilah faktor desain atau desain faktor ya. Kebetulan materi udah dikirimin ya, selain presentasi juga ada bukunya tuh Pak, e-book ya, Introduction to COVID 2019 ya. Ada yang satu lagi Governance and Management Objective, ada 2 buku asli dari ISAKA-nya yang mempublish COVID ya. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih detail mengenai faktor desain yang juga nanti akan saya sampaikan dalam presentasi ini, dan kita mungkin juga akan praktekkan sesuai dengan konteks organisasi ini. Ya mungkin ya idealnya mungkin yang mengelola sistem informasinya tentu ya seperti itu, tapi juga saya juga dapat informasi ada beberapa juga yang Puskopdit yang juga punya sistem informasi sendiri kan, jadi masih ada relevansinya. Jadi ini yang menyebabkan kita bisa memilih proses IT atau objektif IT yang sesuai dengan kebutuhan kita di desain faktor ini. Boleh dilanjut Pak Abdel? Nah, ini sebagaimana kita semua manusia diciptakan tidak sempurna gitu Pak ya. Framework juga ada sama kayak manusia, ada kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Jadi jangan dianggap seperti kalau dalam farmasi itu panacea, obat untuk seluruh penyakit gitu. Bukan. Ya jadi wah kalau urusan IT ini asal implementasi kayaknya begini mungkin ini ya. Asal kita implementasi tata kelola IT, semua urusan IT beres gitu ya. Enggak Pak, IT sama seperti manusia, tapi bukan manusia gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi COVID bukanlah deskripsi lengkap dari seluruh lingkungan IT. Jadi misalkan kalau kita mau katakanlah menyediakan fasilitas data center, ya COVID tidak akan menjelaskan secara detail mengenai data center Pak. Ya lebih ke arah tata kelola dan manajemennya, detail tentang implementasinya, bagaimana secara teknikal, perancangannya, sampai nanti ibaratnya itu detail engineering design-nya untuk keperluan implementasi, itu nggak ada di COVID Pak. Ya, jadi lebih fokus ke tata kelola dan manajemen IT-nya. Jadi ini teman-teman juga harus tahu batasannya gitu kan. Jadi bukan obat segala penyakit IT gitu ya, tapi juga ada keterbatasannya. COVID bukanlah kerangka kerja untuk mengorganisir proses bisnis gitu ya. Jadi walaupun di sini ada proses IT, kita ini dalam menerapkan tata kelola IT itu sebetulnya lebih melakukan proses penyelarasan dengan proses bisnis yang ada. Jadi bukan kemudian kita menjadi konsultan bisnisnya gitu Pak ya. Kita konsultan IT-nya ya, atau kita lebih fokus ke proses IT-nya. Sedangkan dari bisnis itu sudah ada, kita hanya menyelaraskan. Proses bisnis ini butuh dukungan IT bagaimana, proses bisnis ini dukungan IT-nya bagaimana, seperti itu. Jadi teman-teman nanti dalam implementasinya
otomatis membutuhkan rencana strategi bisnis dari top manajemen tentunya ya. Kita nggak bisa Pak menerapkan tata kelola IT kalau tidak ada guidance rencana strategi bisnisnya, nggak bisa Pak. Ya, jadi harus ada rencana strategi bisnis dulu, baru kita bicara tata kelola IT. Ya, nggak bisa kita menerapkan tata kelola IT tanpa rencana strategi bisnis. Kalau di sini namanya apa Pak? Rencana strategi bisnis. Kalau di Infobit, Renstrat, rencana strategi bisnis. Kalau di BUMN, rencana perusahaan jangka RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, kayak gitu. Jadi itu dulu, karena tugasnya tata kelola IT itu adalah bagaimana kita bisa memastikan semua resource IT, SDM, proses IT dan teknologi itu mendukung proses bisnis. Jadi kalau nggak ada RSB-nya, rencana strategi bisnisnya, nggak bisa Pak kita menerapkan tata kelola IT. Ya. Jadi Pak, bisa nggak COVID digunakan untuk mendesain rencana strategi bisnis? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Justru COVID itu digunakan untuk menurunkan, menuangkan rencana strategi bisnis dalam konteks information technology. Ya, itu keterbatasannya. Terus kemudian COVID bukanlah kerangka kerja teknis untuk mengelola seluruh teknologi. Contoh misalkan di dalam COVID itu ada keharusan punya IT master plan. Ya, kalau kita udah punya rencana strategi bisnis, turunannya kita harus punya IT master plan, rencana strategi implementasi IT. Ya, dokumen untuk kalau kita dalam jangka panjang 5 tahun ke depan kita mau mengembangkan IT itu bagaimana sih, seperti itu. Agak berbeda dengan tata kelola IT. IT master plan itu adalah produk dari tata kelola IT di bagian manage enterprise arsitektur, perencanaan arsitektur enterprise yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi informasi. Nah, kalau kita mau bikin IT master plan itu kita nggak bisa menggunakan COVID Pak Benhard ya, nggak bisa, karena lebih detail lagi. Kita menggunakan namanya framework TOGAF, the Open Group of Architecture Framework. Ya, jadi itu salah satu keterbatasan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah COVID tidak membuat atau merasakan keputusan terkait IT. Jadi gini, COVID itu hanya memberikan semacam pedoman dan prosedurnya, tapi keputusan terbaiknya, parameternya bagaimana, COVID tidak memberikan, kayak gitu ya. Pada akhirnya yang dikasih itu adalah ini loh pedoman terbaiknya seperti ini, good practice-nya dalam menerapkan keputusan ini kayak begini prosesnya. Tapi memastikan apakah keputusan itu baik dan benar bagi organisasinya tanggung jawab si pengambil keputusan. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman mereka sudah dibekali dengan banyak informasi dari penerapan tata kelola IT, karena di tata kelola IT kan ada yang namanya tadi komponen information flow. Ada input, proses, output, dan setiap prosesnya kan biasanya ada hasilnya. Nah, ada laporan ini, laporan itu, ya kan? Review ini, review itu, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian bisa menjadi pegangan buat kita dalam mengambil keputusan. Tapi apakah keputusan kita itu akan hasilnya sempurna sesuai kebutuhan organisasi? Bukan wilayah tanggung jawab COVID di situ. Ya, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke yang lain, ada pertanyaan nggak? Kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Tadi yang dijelaskan tentang COVID 2019 ini kurang lebih dari 5 tahun. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah COVID 2019 ini ada pengembangan dari versi-versi COVID sebelumnya gitu? Dan juga apakah COVID 2019 menjadi standar untuk kita terapkan sebagai tata kelola sesuai dengan kebutuhan dan keunikan dari organisasi atau bisnis kita gitu. Itu aja pertanyaannya, sejarah COVID ya, sama gimana kita bisa membuktikan bahwa COVID itu standar terbaik untuk kebutuhan organisasi kita. Baik, oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya jawab dulu ya. Ini pertanyaan bagus Pak.
Ini COVID sudah 25 tahun. Mungkin ada yang usianya di bawah 25 tahun di sini, mungkin ya kayak gitu. Tapi COVID ini sudah cukup major kalau sebagai sebuah framework kerangka kerja tata kelola IT. Kerangka kerja tata kelola IT. Jadi sebelumnya ada Pak dari mulai COVID 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini tiba-tiba lompat 2019. Jadi dulu pakai versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5. Terus pas harusnya kan versi 6 nih ya, yang sekarang ya. Tapi di versi yang ke-6 itu dirubah sesuai dengan tahun publikasinya 2019. Jadi memang sudah sebagai sebuah perangkat kerangka kerja itu sudah major, ya sudah yang terbaik, yang sudah digunakan di banyak beragam organisasi ya, industri organisasi. Jadi udah banyak best practices dan good practices yang dikumpulkan di dalam tata kelola IT by COVID tersebut yang kita bisa gunakan untuk kepentingan kita ya dalam menerapkan proses IT yang terbaik di organisasi kita. Itu satu mengenai sejarahnya ya. Jadi sejarah awalnya ada versi 1 itu kebutuhannya untuk audit. Itu pertanyaan berat. Kenapa muncul COVID? Karena orang keuangan bingung gimana sih membuktikan bahwa IT ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah karena dulu zaman dulu tuh tahun-tahun dulu memang kebanyakan IT itu di bawah orang-orang keuangan, bagian keuangan, makanya concernnya di situ. Nah kemudian versi 2, versi 3 meningkat jadi lebih holistik ya. Versi 3 itu boleh disebut sebagai lebih fokus ke manajemennya ya, sampai versi 4 kalau nggak salah. Versi 5 sudah mulai masuk ke tata kelola dan manajemennya, ada perbedaan. Nah, versi ke-6 sebetulnya versi ke-6 itu cuma penyempurnaan sedikit dari COVID 5. Versi 6 nanti mungkin di sini ada sejarahnya ya, sedikit saya jelaskan. Penyempurnaan COVID 5 menjadi COVID 2019, kira-kira kayak gitu, itu sejarahnya ya. Jadi kita ini yang backgroundnya rata-rata orang keuangan ya, maksudnya keuangan dalam pengertian mengelola keuangan koperasi gitu ya. Karena memang dulunya dibangun berdasarkan perspektif orang-orang keuangan, nampaknya akan lebih mudah memahami IT dengan pendekatan COVID dibandingkan pendekatan teknologi yang banyak jargonnya kan, bingung gitu kan. Gak usah jauh-jauh Pak, orang infrastruktur, aslinya saya orang infra, aslinya Pak. Tapi kalau mau memahami software bingung Pak, beda lagi jargonnya kan. Orang software ke infrastruktur bingung juga Pak. Itu di IT sendiri Pak, apalagi orang yang dari luar IT mau memahami IT. Nah COVID itu kalau boleh diibaratkan itu seperti bridge, jembatan. Jembatan bagaimana orang-orang bisnis memahami IT. Nah jembatannya itu COVID Pak. Makanya kalau COVID kan kita ngomonginnya manajemen organisasi kan kayak gitu kan, strategi bisnis dan sebagainya, karena memang dia sebagai bridging. Kita tidak ngomong dengan jargon-jargon IT yang mungkin root juga gitu kan. Saya yakin Mas Melin backgroundnya software ya, Melin software, saya infrastruktur. Kalau saya ngomongin infrastruktur pasti nggak tahu juga kan, kayak gitu. Mungkin tahu tapi nggak sedalam kita gitu kan. Ya jadi itu makanya COVID diciptakan ya. Apakah COVID ini bisa istilahnya terbaik dalam memenuhi kebutuhan kita? Itu kan pertanyaannya ya. Kalau kita bicara experiences-nya, kan kita kalau menilai seseorang itu yang terbaik di bidangnya kan dari pengalaman biasanya Pak ya. Pengalamannya berapa tahun nih kan gitu kan. Pengalamannya sekian puluh tahun gitu kan. Nah sudah 25 tahun COVID digunakan sebagai framework untuk tata kelola IT dan terus berkembang. Mungkin nanti akan muncul COVID 2024, mungkin kita nggak tahu, ada perkembangan seperti itu terus menerus Pak ya. Karena IT itu kan dinamis, ada terobosan teknologi baru dan seterusnya. Contoh misalkan ada istilah namanya agile gitu kan, ada DevOps segala macam. Mungkin teman-teman di Incopdit mungkin yang ngelola IT yang lebih paham terkait hal itu hal-hal yang baru sebetulnya ya. Cuma dalam konteks kita nantinya Pak, di COVID sendiri memang nanti ada tadi desain faktor yang memastikan bahwa implementasi tata kelola IT kita itu sesuai dengan organisasi kita. Dua hal tadi, kebutuhan dan keunikan. Kebutuhan dan keunikan organisasi.
Dan sebagai sebuah framework yang sudah 25 tahun lebih dan sudah mungkin ratusan ribu organisasi menerapkannya, dan semua best practices dan good practice-nya dikumpulkan oleh ISAKA itu, publisher-nya, kita boleh anggap bahwa COVID adalah yang paling terbaik untuk penerapan tata kelola IT. Kira-kira gitu, Mas ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sebentar, kita ini. Kalau gitu saya coba tanya, mungkin ada satu soal sini. Apa yang dimaksud dengan desain faktor? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak Pak? Barusan saya jelasin dengan bahasa sendiri. Kira-kira kenapa kita di COVID ada desain faktor? Monggo. Oh, monggo Pak. Jadi berkaitan dengan desain faktor kan tadi dikatakan bahwa COVID ini kan framework. Maaf, ini dia happy medium COVID ya. Maksudnya supaya kita jangan ngatur tadi. Jadi mengapa perlu didesain? Karena COVID ini kan harus memenuhi kebutuhan lembaga dan keunikan lembaga tadi, maka perlu didesain faktornya sehingga setiap faktor itu apakah bisa memenuhi dua harapan tadi, kebutuhan lembaga dan keunikan lembaga itu, maka butuh yang namanya desain faktor. Dan tadi kan dikatakan desain faktor yang paling penting itu kan budaya. Nah ini mungkin yang pikiran saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya seperti itu. Ya, jadi desain faktor ini adalah salah satu bagian dari proses implementasi di mana kita merencanakan ya proses IT mana yang cocok buat organisasi kita. Itu nanti sangat penting, kita akan pelajari. Dan dari materi training kemarin kan sudah ada yang toolkit ya. Di situ ada desain faktor di situ. Mungkin tidak 11 faktor kita akan akses, mungkin 4 aja, nanti kita ada gambarannya. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja ke slide berikutnya, tidak sebelumnya. Oke, prinsip-prinsip COVID 2019. Lanjut Pak Abdul. Nah ini Pak ya, dalam tata kelola IT kita mengenal yang namanya prinsip. Begitu juga kalau kita menyusun rencana strategi, pasti di dalamnya itu selain visi misi ada prinsipnya. Contoh, kalau kita nyusun IT master plan, prinsip kita dalam pengadaan IT adalah membeli bukan mengembangkan. Contoh misalkan, karena apa? Kalau mengembangkan ada potensi trial and error misalkan, ada potensi pengembangan aplikasi menjadi lama gitu kan. Kalau kita membeli aplikasi yang sifatnya vertical market, kalau enterprise resources planning-nya ERP, itu kan proses implementasinya mungkin lebih cepat. Itu salah satu prinsip saya ada tuh. Perusahaan yang demikian, mereka lebih suka membeli, mengkustomisasi ketimbang mengembangkan sendiri, karena memang mereka butuh proses deployment yang cepat. Kecepatan buat mereka lebih penting. Ya, masalah nanti, oh enggak, nanti nggak sempurna, itu urusan belakangan. Kita akan perbaiki sambil jalan kayak gitu. Nah itu namanya prinsip. Jadi terkait sama tata kelola IT, ada 6 prinsip dalam sistem tata kelola IT versi COVID ya Pak ya. Yang pertama adalah provide stakeholder value. Stakeholder kita kan member dan nasabah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak Pak? Stakeholder value kita ada berapa? Habis makan siang sepak, pengetahuan kita lepas semua. Gak apa-apa Pak, saya juga begitu sama. Yang lain? Kira-kira ada 3. Benefit realization, risk minimization atau optimization, dan resource itu optimization. Ya mungkin kalau kita kebanyakan mikirnya benefitnya aja kan. Padahal ada yang lain. Resiko itu harus dikelola, kalau enggak dapat untung tapi tahun depan perusahaan bangkrut atau organisasi bangkrut kan juga percuma ya. Itu juga masalah sumber daya juga harus dikelola dengan baik. Nah itu 3 hal. Jadi provide stakeholder value, cuma nanti dari 3 hal itu kan bisa di breakdown macam-macam nanti ya. Misalkan kalau terkait benefit, misalkan kita mendapatkan sisa hasil usaha sekian di state misalkan kayak gitu, atau terus kemudian
organisasi kita sudah menerapkan business continuity plan dan disaster recovery, berarti kita bicara risk kan, kayak gitu dan seterusnya. Kedua, holistic approach, pendekatan secara holistik. Holistik itu apa? Menyeluruh ya Pak ya. Holistik itu artinya menyeluruh. Jadi pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek implementasi tata kelola IT. Ada berapa Pak komponen tata kelola IT? Ada 7. Proses, terus kemudian kebijakan dan prosedur, terus apa lagi? Information flow dan seterusnya ya. Ada 7 itu ya, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dynamic governance system. COVID itu framework. Saya selalu suka mengulang-ulang ini. COVID itu framework Pak, bukan standar. Artinya kita bisa memilih yang terbaik versi kita, memilih yang terbaik versinya kita, persepsi kita terhadap COVID tersebut. Dan kalau misalkan kita adalah organisasi di lembaga keuangan, ya mungkin ini koperasi simpan pinjam, salah satu hal yang mungkin menjadi concern kita adalah biasanya masalah keamanan informasi kan ya. Jadi secara otomatis kita akan lebih fokus di keamanan informasinya. Nah, boleh jadi di COVID keamanan informasinya belum sedetil seperti yang ISO 27001 ya, dan memang tidak akan sedetil itu Pak. Karena intinya adalah COVID itu kalau ini diterapkan secara holistik ya, itu sudah cukup mengatakan organisasi itu dalam menerapkan IT sudah cukup sistemis dan terstruktur, sudah cukup bagus. Tapi kalau kita bicara rinciannya lebih detail, katakanlah di keamanan informasinya kita butuh masukan lagi dari ISO 27001. Jadi khusus di aspek yang namanya manage security and manage security service, kita bisa tambahkan aspek-aspek dari ISO 27001 ke dalam kita punya sistem informasi, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak kaku gitu Pak ya. Kalau misalkan saya perusahaan IT kebanyakan ngerjain project IT, berarti saya lebih fokus di mana kira-kira Pak? Di manage project kan. Nah khusus untuk manage project, walaupun sudah ada guidance-nya dari COVID, saya mau nambahin nih lebih baik gitu kan. Caranya gimana? Saya ambil dari framework yang lain namanya PMBOK, Project Management Body of Knowledge, PMBOK ya, mungkin 1-2 kali pernah dengar kali ya PMBOK gitu kan. Saya ambil beberapa aspek dari PMBOK ditambah ke COVID-nya saya, jadi lebih rinci khusus di manage project-nya. Jadi kan setiap organisasi kan beda-beda kan concern-nya. Lembaga keuangan concern di keamanan informasi, saya sebagai konsultan yang biasa menjadi project IT concernnya di manage project-nya. Di manage project-nya perusahaan saya lebih major tentunya dibandingkan perusahaan yang lain yang tidak fokus di manage project-nya, di pengelolaan project-nya, kira-kira gitu. Nah yang berikutnya adalah governance distinct from management. Ada distingsi, ada upaya membedakan dengan sangat jelas antara fungsi tata kelola governance dengan fungsi manajemen ya. Karena kalau manajemen ini tidak diarahkan, tidak dievaluasi oleh di atasnya, itu cenderung nanti tidak sesuai dengan arahan bisnis ke depannya. Jadi makanya di dalam tata kelola IT ada fungsi governance, ada fungsi manajemen. Biasanya kita selalu fokus ke fungsi operasional doang, nggak fokus juga ke masalah IT governance-nya gitu di tata kelolanya. Akibatnya karena di operasional jadinya rutin, tidak ada pengembangan, tidak ada upaya untuk perbaikan yang sifatnya kontinu. Ini yang kemudian juga bisa menjadi bumerang buat kita. Kalau organisasi terjebak dalam rutinitas operasional tanpa ada upaya melakukan inovasi atau perbaikan berkelanjutan, akibatnya kita bisa tergilas sama perkembangan teknologi. Itu yang mungkin kita harus hati-hati gitu Pak. Nah kemudian yang berikutnya adalah tailored to enterprise needs. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Yang tadi ya Pak ya, desain faktor itu. Nah ini salah satu aspeknya di sini.
Kemudian end-to-end governance system. Ini prinsip nih Pak yang terakhir adalah bahwa tata kelola IT ini bukan mainannya orang IT top, ya, tapi seluruh organisasi kita dari mulai top manajemennya di atas sampai ke staf operasional di bawah. Karena semuanya kan membutuhkan layanan IT. Semua orang yang memiliki dependensi, ya, dengan dukungan IT itu adalah bagian dari ruang lingkup implementasi tata kelola IT. Nah, ini 6 prinsipnya. Kira-kira ada pertanyaan Pak mengenai 6 prinsip ini? Inilah yang Bapak ada pertanyaan? Oh, silakan Pak. Baik Mas, saya bertanya. Jadi awalnya ini ketika saya mengikuti tugas untuk mengikuti KKN ini, bayangan saya COVID ini adalah mungkin suatu aplikasi web atau apa dan sebagainya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak bahwa COVID ini adalah suatu kerangka untuk tata kelola manajemen informasi. Jadi bukan pertanyaan, mungkin saran saya satu itu, Bapak tadi saya dengar itu sudah membuat kerangka di beberapa perusahaan lain, misalnya ada yang di apa? Iya Pak, mungkin betul lah lebih ke dalam dari kita punya ini, mungkin saya terlalu melampaui, mungkin bisa dikasih kami contoh atau mungkin di sharing mungkin ini COVID yang mungkin di tempat-tempat lain yang bahkan sudah apa itu bentuknya seperti apa? Ya. Dalam hal kami sehingga kami bisa lebih masuk ke dalam untuk bisa lebih mengerti tentang ini Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Itu pertanyaan bagus Pak, dan itu nanti memang ada di dalam sesi kita. Ya, nanti mungkin di sesi yang terakhir gitu contoh dari penerapan di tempat yang lain, kita ada beberapa contoh, nanti mungkin Pak Afda yang menjelaskan ya, dari PT Pembangunan Perumahan kalau yang organisasi bisnis ya, kemudian nanti ada dari LPDP, nggak apa-apa lah di sharing ya, sama-sama koperasi ya Pak ya. Ya cuma nanti lah, kita sekarang belajar dulu dasar-dasarnya Pak. Jadi ketika kita menjelaskan study case-nya udah nangkep gitu, ada relevansinya. Kira-kira gitu Pak ya. Setuju memang sudah disiapkan Pak. Ya, cuma nanti mungkin ada sesi khusus mungkin di hari kedua nanti kita akan melakukan semacam studi kasus terhadap implementasi. Kayaknya mungkin cocoknya LPDB aja sih ya. Untuk penerapan tata kelola IT ya. Terima kasih Pak masukannya Pak ya. Siap. Kita udah siapkan. Ada lagi yang terkait prinsip COVID? Oke. Monggo Pak. Apakah dari 6 prinsip ini kita bisa terapkan semua atau sesuai? Oh iya. Oke. Pada dasarnya apapun size-nya ya, size dari organisasi kita, jenis organisasi kita, keseluruhannya ini biasanya digunakan Pak. Keseluruhannya. Mau kita menerapkannya di aspek koperasi maupun di perusahaan korporasi itu ada semuanya gitu ya. Jadi sepanjang itu adalah tata kelola IT, 6 prinsip ini biasanya ada semua. Ya, terlepas dari kita beda ya dari sisi proses IT yang kita gunakan nantinya, itu 6 prinsip ini ada. Intinya seperti itu. Namanya juga prinsip menjiwai seluruh kita punya sistem seperti itu. Kayak misalkan Pancasila, ya kan? Cuman ada 5 gitu kan, tapi kan itu menjiwai semua sistem tata negara kita, itu teorinya. ya karena kan negara lebih luas ya, ada filosofi segala macam. Kalau ini kan lebih praktis ya, walaupun sebetulnya mungkin teman-teman bertanya ini bentuknya kayak gimana sih, kan gitu ya Pak ya, seperti itu. Insya Allah kita ke arah sana, cuma mungkin ini awalnya kita menyamakan persepsi dulu, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa nanti saat melakukan diskusi atau pembahasan itu bisa nyambung satu sama lain gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah saya jelaskan ya, jadi nggak usah dicatat lagi Pak, sudah dijelaskan di situ. Nah, untuk yang prinsip kerangka kerja framework tata kelola ini mengapa COVID yang kita gunakan? Ya, kalau tadi kan prinsip COVID ini adalah jawaban terhadap mengapa kita gunakan COVID. Pertama adalah based on conceptual model. Jadi kalau kita istilahnya nyebutnya high level thinkingnya ini sudah benar-benar mature karena dikembangkan selama 25 tahun. Jadi kalau kita bicara secara abstraktifnya,
COVID itu udah luar biasa solid gitu loh sebagai sebuah konsep implementasi tata kelola IT. Karena kalau kita bicara secara high level, semua bagian-bagian itu sudah terintegrasi melalui komponen-komponennya itu. Yang kedua adalah open and flexible seperti tadi. Kami perusahaan konsultan banyak ngerjain project IT, kami lebih fokus di manage project dong. Tapi rekan-rekan di lembaga keuangan pengennya ada fokus di keamanan informasi. Nah, nanti bisa menggunakan standar yang lain kita masukkan ke dalam COVID sebegitu fleksibelnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah align to major standard. Nah, ini yang menarik dari penerapan COVID-nya. Mungkin perlu ada note dari rekan-rekan sekalian. Kalau kita menerapkan COVID, seandainya kita menerapkan seluruh proses IT di dalam COVID, artinya kita sudah menerapkan seluruh standar dan framework yang lain. Contoh, kalau kita menerapkan manage enterprise architecture, perencanaan IT gitu ke depannya, berarti kita sudah menerapkan namanya framework TOGAF. Kalau kita misalkan melakukan manage project ya, proses manage project IT, berarti kita sudah melakukan yang namanya PMBOK, framework PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Kalau kita sudah menerapkan manage security and manage security services, berarti kita sudah menerapkan sebagian besar ISO 27001 ya, secara konseptualnya sudah menerapkan. Artinya satu kita terapkan ini, banyak yang sudah kita dapatkan dari yang lain. Gambarannya seperti itu, makanya kita gunakan COVID. Jadi ini adalah alasan mengapa kita menggunakan COVID. Untung aja COVID mirip namanya dengan COVID ya, mirip juga namanya dengan COVID gitu kan ya. Jadi kalau salah-salah dikit nggak apa-apa lah Pak ya, COVID gitu ya, gitu. Tapi lebih gampang diingat ya Pak ya, lebih gampang diingat gitu ya. Oke, lanjut Pak Abdal. Oke, ada pertanyaan Pak mengenai yang ini? Kenapa? Oke, monggo. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan di poin 2 ini, apakah tidak terjadi kemungkinan untuk overhead, Pak? Karena ini open dan fleksibel ini bisa saja akan memunculkan overhead dari segi biaya, seperti itu. Atau cara mengatasinya seperti apa? Terima kasih. Overhead itu kalau aspeknya pendekatannya biaya berarti kan ada investasi ya Pak ya. Tapi kalau pendekatannya ada proses, belum tentu ada biaya juga keluar di sana. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kalau pendekatannya proses berarti kita perlu melakukan sosialisasi dan mungkin training ya. Bisa dilakukan secara internal atau membutuhkan provider dari luar. Nah itu baru kita ngomong biaya. Nah yang jelas Pak, overhead tuh mungkin akan terjadi kalau seluruh proses di dalam COVID kita lakukan semua. 40 proses itu kita lakukan semua Pak. Baru itu mungkin luar biasa berat untuk dilakukan dan saya tidak merekomendasikannya. Kita hanya melakukan beberapa hal yang penting. Contoh, biasanya ini kami merekomendasikan teman-teman kalau baru pertama kali menerapkan tata kelola IT, fokus pada layanan dan operasional dulu. Karena itu yang langsung dirasakan oleh user. Di layanan dan operasional tuh ya ada manage operations, ada manage security service, ada manage incident dan sebagainya, manage. Nah itu semua biasanya diprioritaskan. Jadi mungkin tinggal ada sekitar antara 5 atau 7 atau maksimal 10 lah Pak, kalau misalkan baru mau menerapkan. Jangan 40 semuanya, jadi kita kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya, overloading, overwhelming gitu loh, istilahnya terlalu banyak yang harus diurus gitu kan, padahal kita mungkin fokusnya dulu di layanan dan operasional dulu ya. Bisa aja kita Pak nggak usah pakai desain faktor, kita langsung tunjuk aja kita butuh proses ini, proses ini, proses ini, proses ini, bisa langsung ya. Cuma kalau kita pakai desain faktor lebih bisa dipertanggungjawabkan pemilihannya, kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi overhead mungkin terjadi kalau kita tidak bijak dalam memilih proses IT yang mau diimplementasikan ke dalam organisasi kita. Ya. Tambahan ya Pak Abdul. Monggo. Ya, untuk LPDB kemarin mereka memilih 18 objektif, tetapi tahun pertama dia fokus di 8 objek. Jadi
Dari 40 itu dipilih 18, tapi di tahun pertama kedua tetap fokus di 8 objek saja. Iya. Jadi nggak 80 Pak, itu sudah level LPDB ya, level LPDB yang besar itu nggak 40, 18, itu pun nanti ada prioritasnya dulu, kayak gitu. Jadi jangan, oh saya ini harus semuanya pengen sempurna, enggak, hidup itu tidak harus sempurna Pak, gitu. Kita kan sempurna karena kekurangan kita ya Pak ya. Ya. Jadinya sedikit ini kita, romantis jadinya. Oke, ada lagi Pak? Ya, monggo. Pertanyaan mungkin agak lebih jauh. Sebenarnya kita berhasil mengimplementasikan 3 atau 5 objek. Lalu bagaimana kita menjamin kondisi ini masih align dengan COVID itu sendiri? Siapa yang melakukan dan mengontrol dan mengevaluasi? Oke. Ya kalau 35 agak sedikit sih Pak ya. 10 lah gitu kan, seperti itu ya kalau awal-awal. Karena gini ya, memang ada 40 objektif atau 40 proses IT di dalam COVID, nanti akan kami jelaskan. Dan itu kalau dilakukan semuanya, saya yakin agak berat ya. Bahkan seukuran BUMN aja itu nggak sanggup melakukannya. Ya, yang resource-nya lebih hebat lah gitulah dibandingkan koperasi misalkan seperti itu ya. Jadi yang jelas pertanggungjawaban bahwa ini mendukung itu adalah dari nanti Pak ada desain faktor semua segala macam atau goal cascading. Di situ kita membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, proses IT yang kita lakukan itu memang sudah selaras dengan proses bisnisnya. Nah, lewat itu Pak, lewat dua hal itu, goal cascading sama desain faktor. Nanti kita belajar, ada toolkitnya udah tersedia. Ya, jadi kita pelan-pelan dulu Pak. Yang penting konsepnya di-grasp dulu. Kalau sudah nanti baru kita masuk ke dalam toolkit ya. Dari toolkitnya itu nanti kalau udah ngerti, nanti kita study case dengan LPDB. Jadi kan lebih enak gitu. Oke, tanya bagus ya Pak ya. Ada lagi? Hah? Ada auditnya juga menanggalkan. Iya, ada auditnya juga. Ada auditnya sebagai tambahan kalau itu memang istilahnya membuktikan bahwa memang sudah mendukung sepenuhnya proses bisnis. Kira-kira gitu. Yang melakukan audit itu internal atau harus Audit dilakukan sama seperti kayak ISO ya, ada audit internal sama audit eksternal gitu Pak ya. Audit internal atau audit eksternal. Audit eksternal setahun sekali, audit internal disarankan 2 kali. Disarankan, tapi setahun sekali juga nggak apa-apa. Untuk mempersiapkan diri menghadapi audit eksternal gitu. Tambahnya namanya IT maturity Pak. Dari situ nanti terlihat berapa sih scoring penerapan tata kelola IT kita. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Diskusi kita udah lewatkan aja ya, karena udah kita diskusi tadi. Nah ini yang komponen sistem tata kelola. Nah ini Pak, ini adalah kalau boleh kita bilang overview dari COVID secara keseluruhan. Kalau kita melihat pakai kayak helicopter view ya, dilihat dari atas secara konseptual, maka COVID itu bentuknya seperti ini Pak. Ya, mungkin saya sambil nunjuk ya, nggak ada laser ya. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Di modul ada ya Pak ya. Cuma mungkin tulisan ini kurang jelas ya. Ya ini juga kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dah balik ke yang ini dulu ya, apa? Yang seluruhannya. Jadi inti dari semua inti, apa kalau Pak itu ngomongnya core of the core-nya gitu ya. Core of the core-nya dari COVID 2019 itu ada di sini Pak. Makanya disebut COVID core. Ya, reference model of governance and management objective. Kalau di COVID 5 sebelumnya ini nggak disebut objektif, tapi proses. Cuma sama aja sih, cuma istilahnya ganti keterangan nama aja. Dulu namanya proses, sekarang jadi objektif, tapi intinya proses IT juga, sama aja. Nah, ini yang harus kita pahami terkait konsep IT, inti dari konsep tata kelola IT versi COVID 2019. Di bagian ini Pak, ini kan kayak terpisah dari yang lainnya. Yang warnanya agak gelap nih, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya domain EDM, Evaluate,
direct monitoring. Ini adalah ini adalah domainnya tata kelola IT, Pak. Jadi tata kelola IT objektifnya atau proses-prosesnya adalah ensure governance framework setting and maintenance, ensure benefit delivery, memastikan bahwa definisi benefit buat organisasi itu jelas, ensure risk optimization, resource optimization, dan ini yang paling penting juga, kan kita biasanya selalu fokus di sini Pak ya, benefit delivery, optimization, optimization. Tadi ini ya, risknya optimization Pak, ya, bukan minimization, tapi ya maksudnya sama lah. Nah, satu lagi, ensure stakeholder engagement, keterlibatan stakeholder sepenuhnya dalam penerapan tata kelola IT. Kalau stakeholder kita tidak mau terlibat dalam penerapan tata kelola IT, ya kemungkinan kita juga akan gagal dalam menerapkan tata kelola IT. Kemudian ini domain EDM, Evaluate Direct Monitoring, domainnya atau areanya tata kelola. Yang ini Pak, yang besar ini adalah domainnya dari manajemen tata kelola IT ya, dari manajemennya COVID ya. Ada 4 domain, 1, 2, 3 sama di sana 4 ya. Nah, domain yang pertama ada APO, Align, Plan, Organize. Ini lebih ke arah perencanaan. Align itu maksudnya adalah memastikan bahwa proses-proses manajemen yang ada di sini atau objektif manajemen yang ada di sini sesuai dengan yang di atas ini. Ya, itu align. Kemudian plan, setelah kita memastikan ada keselarasan dengan governance, dengan tata kelola yang ada di atasnya, kita melakukan perencanaan. Nah, setelah perencanaan, O-nya adalah organize, melakukan proses pengorganisasiannya. Nah, disebut sebagai domain APO, Align Plan Organization. Masing-masing ada 1, 2, sampai 14 Pak. Jadi ada 14 proses IT atau 14 objektif di dalam domain APO, Manage Data di ujungnya. Awalnya Manage IT Framework. Yang berikutnya adalah Build, Acquire, Implement. Ini adalah domain yang biasa disebut domain BAI. Build, membangun, hanya acquired, memperoleh gitu Pak ya. Terus kemudian I-nya implement. Ini biasanya berkaitan dengan kita mengembangkan solusi IT, baik solusi yang sifatnya infrastruktur maupun solusi yang sifatnya software. Kemudian yang di bawah ini adalah domain DSS, Delivery Service and Support. Ya, ada nggak banyak, ada 6 nih Pak. Biasanya nih kalau kita baru menerapkan itu biasanya fokusnya di sini dulu Pak, di domain DSS ini. Karena domain ini adalah domain yang secara langsung dirasakan oleh user. Ya. Jadi kalau kita berhasil di sini, user merasakannya secara langsung semua. Tapi kalau yang ini di atas kan biasanya perencanaan segala macam kan user nggak ngerasain kan. Tapi kualitas layanan kita itu terasa di sini Pak, di domain DSS, Delivery Service and Support. Dan biasanya dalam proses desain faktor nantinya, domain DSS biasanya terpilih semua Pak. Biasanya. Ya mungkin ada yang terpilih 5, tapi umumnya terpilih semuanya 6. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah domain monitoring, evaluation, and assess ya. Domain MEA hampir sama ya kayak gini, cuman ini lebih ke arah monitoring terhadap aspek manajemen yang ada di sini. Nah, total Pak, total ada 40. Banyak kan? Sekarang kalau kita 40 semuanya Pak, bisa-bisa kita cuma ngurusin tata kelola IT doang loh Pak. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Pak. Proses apa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya nih Pak ya, saya incomplete mau menerapkan ya, kita nanti pakai design factors. Dari design factor tersebut biasanya Pak akan terpilih DSS semuanya. Nggak pakai design factor juga bisa Pak. Kita mau menerapkan tata kelola IT, tapi langsung aja deh kita tahu yang penting layanan dan operasinya bagus. Ya udah kita terapkan yang ini aja. Di sini Pak. Nah, ya terapkan langsung di sini. 6 gitu Pak. Ya 6. Kita terapkan. Kita mau fokus di layanan dan operasionalnya saja.
Nah kemudian kalau dilihat ya, saya baru jelasin yang core-nya ini karena ini yang paling penting. Nah ini ada inputnya, kan sebetulnya semua sampai sama prosesnya, input, proses, output ya. Input, proses, output, sana. Nah ini inputnya adalah COVID-5, karena COVID 2019 itu perbaikan dari COVID-5. Nggak banyak perbedaannya dengan COVID-5 ya. Saya sendiri sertifikasinya COVID-5. Kalau Pak Abdal yang udah terbaru COVID 2019 ya. Standar framework and regulation, maksudnya standar framework dari yang lain, PMBOK, ISO 27001, kemudian ISO 20000 untuk IT service management dan sebagainya. Jadi inputnya seperti ini. Terus community contribution, jadi ini dikembangkan oleh komunitas Pak, 25 tahun dikembangkan oleh komunitas IT, hasilnya seperti ini sekarang. Nah kemudian ini kan sistem governance-nya Pak, sistem tata kelola IT-nya, hasilnya ya, hasilnya di sini. Nah, sebelum kita mencapai hasil di sini, itu ada prosesnya Pak, namanya design factor. Makanya tadi penting buat kita untuk melakukan proses, ibaratnya ini disaring Pak, 40-nya ini disaring lewat ini, design factor. Setelah disaring dari sini kan nggak semuanya 40 kita gunakan. Mungkin aja karena kita fokus di sini di layanan dan operasional, yang terpilih cuma 6 ini, masuklah menjadi sistem governance kita yang kita implementasikan. Ya, gambarannya seperti itu, high levelnya. Kemudian yang di bawahnya sini, ini adalah referensi-referensinya. Kalau nggak salah saya sudah kirim kepada rekan-rekan itu yang ini Pak, Introduction and Methodology and Governance and Management Objective ya, itu sudah ada, sudah di-sharing. Ini referensinya. Kalau ini, nah ini hanya untuk memperdalam aja, jadi nggak perlu. Menurut saya sih ini udah cukup. Kalau kita bisa paham ini udah cukup. Nah, desain faktor sendiri ada pertimbangan enterprise strategy, goals dan sebagainya. Diolah di desain faktor ini dari 40 bisa dikompres mungkin jadi 10, terjadi 15 sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi kita. Nah, helikopter view-nya udah kebayang nggak kira-kira apa ya? Ini sebetulnya diagram paling penting dari training kita hari ini. Ya, jadi dengan adanya pemahaman ini teman-teman tahu nih, oh tata kelola IT seperti itu, gambaran high levelnya, helikopter view-nya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan Pak mengenai ini? Diagram ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya, ini produk familinya, rujukan-rujukan COVID yang sudah di-sharing ya di tempat Bapak ya, mungkin nanti kalau ada waktu dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah slide berikutnya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya. Ada tata kelola dan ada manajemen, objektif tata kelola dan objektif manajemen. Tadi saya sudah jelaskan langsung di depan. Nah, ada kalau tata kelola itu lebih fokus ke evaluate, direct, and monitor. Kalau objektif lebih fokus ke 4 yang itu, EPO, BAI, DSS, dan MEA. Ya. Oke. Nah, ini kita cuplik. Nah, ini diagram COVID core modelnya. Ada 40, nanti kita akan pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut Pak Abdal. Nah, kemudian mengenai komponen itu ada 7 ya, ada proses, struktur organisasi, prinsip kebijakan dan kerangka kerja, informasi, culture, etika, perilaku, SDM, keahlian dan kompetensi, people skill and kompetensi, dan yang terakhir adalah service, infrastructure and application. Ini komponen ini. Jadi nanti dalam menerapkan tata kelola IT kan yang terpilih tadi ada objektifnya kan ya, yang 40 itu kita pilih mungkin 10 misalkan contoh. 10 itu kita implementasikan, nanti proses implementasinya menggunakan approachment komponen ini dari 7 komponen ini ya. Yang jelas semua approachment ini activity-nya, tindakannya, kegiatannya itu dijamin 100% sudah merupakan best practices yang sudah digunakan secara global Pak. Jadi jangan sampai tuh kayaknya kita reinventing the wheels. Istilahnya
menemukan kembali roda gitu loh. Sudah ada banyak orang menemukan tata kelola IT, menemukan best practices dan good practice-nya, kita tinggal contek aja Pak. Jadi tidak harus jadi orang pintar untuk menerapkan tata kelola IT. Pada dasarnya orang kan hidup saling mengamati dan mencontek ya Pak ya, dan memodifikasi gitu. Oke, lanjut. Nah ini kalau misalkan definisi masing-masing Pak ya. Jadi governance system itu ada 7 komponen, dari mulai proses, muter terus sampai ke service, infrastructure, and application-nya yang biasa dipegang misalnya di Infobit Pak Benhard ya, di service-nya segala macam. Tapi intinya 7 komponen ini akan menjadi proses pendekatan kita dalam menerapkan tata kelola IT ya. Oke, proses itu terkait dengan sekumpulan praktik. Jadi kalau Bapak nanti kita akan melakukan semacam hands-on ya, dengan menggunakan toolkit sambil buka rujukan yang tadi sudah dikirimkan. Di situ nanti ada detailnya itu Pak. Prosesnya apa sih? Aktivitasnya apa sih? Terus kemudian struktur organisasinya bagaimana sih? Nanti ada penjelasan pendekatan diagram RACI. RACI itu yang R-nya apa Pak? Responsible, A-nya accountable, C-nya consult, I-nya inform. Itu kan nanti kaitannya dengan struktur organisasi kan, gitu. Terus kemudian principle, policy, and framework. Jadi ada beberapa prinsip dan kebijakan yang seharusnya kita terapkan di dalam satu objektif itu, ya. Terus kemudian information. Nanti di situ Pak di bukunya itu ada yang namanya input dan output dari information flow-nya itu. Suatu kegiatan aktivitas itu terbukti dilakukan bila ada outputnya. Jadi nggak bisa, kamu sudah melakukan ini belum? Sudah. Buktinya mana? Nggak ada, gitu kan? Nggak bisa. Ya, jadi harus ada input, proses, dan outputnya. Lanjut Pak Omdan. Nah, yang berikutnya culture, ethic, behavior of individual. Jadi pendekatan individunya, culture-nya juga ada di Covid lengkap. Jadi kita nggak ngomong cuman kayak tadi, misalkan Pak Benhard kan ngurusin IT, lebih ke arah infrastrukturnya, software dan hardware-nya, enggak. Tapi masalah culture juga menjadi concern-nya Covid gitu kan. Seperti yang di awal sudah disampaikan, semua yang sophisticated, yang canggih kita terapkan dari sisi software sama teknologinya, dari sisi prosedurnya semuanya segala macam. Kalau culture SDM-nya enggak, istilahnya nggak sesuai gitu ya. Ibarat kita nanam pohon tapi di tanah yang tidak subur, nggak jadi juga, mungkin mati Pak. Itu gambaran dari culture. Ya, pohon itu adalah organisasinya, culture itu adalah tanahnya. Kalau culture-nya tidak bagus, ya pohonnya tidak subur, tidak berbuah, ya bisa jadi mati. Kira-kira gitu. Nah yang berikutnya adalah people skill and competency, ya kita bicara pengembangan SDM-nya ada Pak lengkap kan. Jadi kalau untuk manage security ya misalkan kita butuh SDM yang punya skill apa sih? Nah itu dijelaskan di COVID ya. Terus kemudian service, infrastructure, and application. Nah ini yang biasanya menjadi mainannya Pak Benhard gitu kan ya, atau teman-teman yang ngurusin IT-nya. Ya artinya kan cuma satu bagian yang benar-benar urusan IT ya. Lainnya kan harus dikelola bersama-sama lainnya. Oke lanjut. Ini saya lewatin aja ya karena mungkin nggak terlalu penting. Nah yang berikutnya fokus area. Rekan-rekan sekalian, kita bisa aja melewati desain faktor itu, kita skip gitu, kita skip. Nah kita pakai yang namanya fokus area atau area fokus. Jadi COVID itu mengembangkan satu publikasi di mana fokus pada jenis organisasi tertentu. Contoh misalkan fokus untuk UMKM misalkan. Kita berdoa aja Pak, moga-moga COVID itu nanti punya fokus area untuk koperasi. Jadi kita nggak perlu lagi bikin desain faktor segala macam. Ya. Mungkin nanti COVID bikin untuk misalkan edukasi, lembaga sekolah. Jadi nanti kita nggak perlu lagi pakai desain faktor karena sudah ada itu dilengkapi ya. Itu namanya fokus area ya. Jadi cuman masalahnya sampai sekarang ISAKA penerbit COVID itu belum menerbitkan publikasi yang terkait sama fokus area tertentu. Jadi kita masih menggunakan pendekatan
desain faktor. Oke. Lanjut Pak Odang. Nah ini Pak, faktor desain ini yang kita bolak-balik bicarakan. Ini yang menyebabkan kenapa COVID menjadi sangat unik, karena bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi. Ada sekitar 11 faktor ya. Pertama, enterprise strategi. Jadi di sini bukti Pak bahwa COVID itu sesuai dengan bisnis organisasi. Nah, jadi kalau ditanya nih Pak Benhard sama top manajemen, Bapak gimana buktinya bahwa proses IT yang sudah diterapkan dalam bentuk tata kelola IT itu benar-benar mendukung proses bisnis? Ini Pak buktinya, kita sudah melakukan asesmen desain faktor. Ya ini udah dibuat toolkitnya sudah ada, ya kita tinggal menggunakannya aja. Cuma dalam proses nanti pemilihan objektifnya, tentu kita juga ada pertimbangan-pertimbangan juga nantinya. Ya, jadi ada 11, ada enterprise strategy, ada enterprise growth, ada risk profile, dan IT related issues. 4 yang pertama itu yang paling penting. Seandainya kita ngambil 4 aja, yang lainnya itu kita bisa tinggalkan juga boleh sebetulnya. Ya, 4 itu udah cukup. Nah ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail, tapi dari situ bisa terlihat Pak, sampai level enterprise size-nya juga kelihatan. Terus kemudian bagaimana adopsi teknologinya. Apakah kita ini perusahaan yang kalau ada teknologi baru langsung adopsi? Apakah nunggu ada perusahaan-perusahaan lain sudah menggunakannya dan bagus kita baru adopsi? Apakah nanti kita adopsi yang paling belakangan? Istilahnya yang paling telat gitu kan, berarti seperti itu. Nanti itu juga ada masuk dalam desain faktor kita, ya. Oke, kita lanjutkan Pak Afdal. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan. Empat yang pertama di depan Pak, enterprise strategy, enterprise goal, risk profile, dan IT related issues. 4 itu kalau dipertimbangkan itu sudah cukup, yang lainnya untuk menyempurnakan. Baik Pak, ini mungkin terkait dari pertama ya, terkait tentang objektif tata kelola dan manajemen ya. Mungkin di dalam objek tata kelola itu ada 4 nama ya. Itu kan satu yang paling menyeluruh ya, atau ya. Nah itu diturunkan atau diberikan ke dalam 4 nama lagi, yaitu ada EPO, PI, SS, dan MEA. Apakah ini ada saling berkaitan antara objek tata kelola, objek manajemen, sehingga di saat kita memilih sesuai dengan kebutuhan dan keunikan kita, misalnya kita memilih DSS. Nah DSS itu apakah kita turunkan dalam komponen sistem tata kelola yang ada sekitar 7 proses itu ya. Mungkin sehingga pada akhirnya kita desain faktor yang kita memilih kira-kira beberapa faktor yang kita akan gunakan di perusahaan kita, begitu ya. Mungkin sekian itu pemahaman saya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, penggunaan desain faktor ini sebetulnya adalah justifikasi kita bahwa tata kelola IT yang kita gunakan ini sudah selaras dengan kebutuhan bisnis kita, khususnya proses bisnis dan strategi bisnis organisasi kita. Itu yang paling utama yang perlu kita pahami ya. Nomor 1 mengenai desain faktor. Desain faktor ada 11 ya. Kalau semuanya kita masukkan faktor-faktor tersebut, itu akan lebih baik. Tapi seandainya kita misalkan mau, ya kita simple aja lah, 4 yang pertama aja sudah cukup sebetulnya ya Pak ya. 4 yang pertama itu. Terus terkait masalah relasinya dengan komponen ya. Jadi seandainya nanti kita sudah mendapatkan hasil desain faktor, itu nanti kita mendapatkan objektif yang terpilih. Tentunya hasil dari desain faktor itu kan boleh jadi nggak sempurna. Sekali lagi namanya sistem, nggak ada yang sempurna. Bahkan mungkin ada yang namanya kontradiktif kayak gitu. Kok ini nggak terpilih ya? Padahal kita udah harusnya nih masuk nih. Kok nggak terpilih gitu? Ada hasilnya sedikit kontradiktif ya. Tapi bukan karena
kontradiksinya itu ya karena memang faktor nggak ada obat untuk seluruh penyakit, intinya seperti itu Pak. Pasti ada aja gitu kekurangannya, dan di awal sudah di state bahwa COVID punya kekurangan gitu ya. Nah tinggal nanti judgement kita sebagai seorang yang mengetahui lebih kontekstual terhadap organisasi kita. Nah nanti di dalam setiap objektif ada pendekatan 7 komponen itu Pak. Jadi ada semuanya. Pak Afdal bisa dibuka ini nggak PDF Governance and Management Objektif biar rekan-rekan ada gambaran ya gitu. Di mana sih letak 7 komponen itu dalam objektif? Saya sambil minum Pak ya. PDF itu bukunya. Bisa dibuka di laptopnya, sudah ada juga ya, dokumennya sudah ada. Ini kalau ibarat kita mau bikin prosedur, pedoman dan prosedur, ini sebetulnya kebetannya ini Pak, kebetannya, sumbernya seperti ini ya. Coba dibuka salah satu objektif Pak Amel. Jadi ini babonnya Pak, babonnya COVID ya, 302 halaman Pak, lumayan banyak ya untuk 40 objektif lah. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan 40-nya semua, berarti seluruh di sini diterapkan, kan luar biasa ya. Itu. Salah satu objektif aja Pak Abdal. Ininya nggak ada ya di sini ya, biasanya tinggal. Oh enggak, belum ada ya. Langsung aja kalau udah langsung turun manual aja. Belum ada bookmarknya aja. Nah ini, Pak Uda. Oke, tolong dipisahkan Pak Uda. Terus cari yang manage operation aja Pak Uda, ada nggak manage operation? Ini kan terlalu ini ya, maksudnya yang lebih praktis gitu. Biar rekan-rekan juga tahu nih, 7 komponen itu ada di mana sih posisinya kan, gitu kan. Ya. Kalau menentukan objektifnya sudah tahu ya dari desain faktor, nanti ada toolkitnya, kita akan sama-sama isi. Kebetulannya nggak ada bookmarknya, jadi Pak Abdul harus cek satu-satu. Ya udah nggak apa-apa, terus aja cari DSS 02. Agak banyak Pak, 300 halaman, langsung itu dilengkap ke ini Pak, halaman 200 aja gitu misalnya. Masih BAI, terus lagi. Nah ini dia. Yang operation ada manage operationnya. Nomor DSS 01 operation. Bikin ini susah loh Pak ya. Ini kumpulan pemikiran banyak orang sebetulnya. Nah ini dia manage operation ya Pak ya. Jadi ini yang namanya objektif Pak. Ini yang namanya objektif. Sekarang misalnya nih Infobit mau menerapkan tata kelola IT gitu, Pak Benhard nih jadi person in charge-nya gitu kan. Udah pasti yang namanya manage operation terpilih Pak. Mau gimana caranya manage operation pasti terpilih ya. Karena kan itu yang langsung terasa sama end user ya. Nah disebutnya masuk dalam domain deliver service and support ya. Berarti dia areanya area manajemen, bukan area tata kelola. Areanya area manajemen ya.
Domainnya adalah deliver service and support, domain yang berhubungan dengan operasional dan layanan IT. Ya. Manajemen objektifnya adalah DSS 01 Manage Operations. Ya, ya kalau kita nggak pakai ED kan manage aja ya Pak ya, manage operation. Ini kan sebetulnya proses IT kan. Di COVID 5 namanya proses. Di COVID 2019 diganti istilahnya disebut objektif. Tapi sama aja maksudnya. Sama aja maksudnya. Nah di sini ada description-nya, penjelasannya, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan prosedur operasional untuk menyampaikannya layanan IT baik ke internal maupun ke eksternal. Ya, jadi ini yang paling penting Pak, operasionalisasi dari layanan IT-nya, termasuk di dalamnya eksekusi sesuai dengan standar operating prosedur, juga berikut dengan kegiatan monitoring operasionalnya itu. Nah ini deskripsinya, tujuannya adalah mendeliver atau menyampaikan layanan IT-nya, produk dan servisnya sesuai dengan rencana. Ini yang dilakukan Pak Benhart setiap hari. Yang kenapa kita pilih objektif ini biar lebih gampang dipahami gitu ya. Nah di sini Pak, kalau di mapping DSS 01 itu sebetulnya punya keselarasan dengan portfolio of competitive product and service. Produk service-nya Incopdit apa? Layanan koperasi kan, sistem aplikasi koperasi. Ya, di dalamnya ada beberapa layanan lagi yang lain kan, tapi semuanya kan di-grabs di dalam satu sistemnya. Nah, pasti ada hubungannya dengan EG 01. Ya, Enterprise Goal 01, portofolio, produk dan layanan yang kompetitif, masuknya ke sini. Ya, jadi kalau kita menerapkan DSS 01, secara otomatis kita juga masuk ke dalam Enterprise Goals ini. Ya, ada 13 Enterprise Goals di dalam COVID ya, di mana dalam proses nanti kita menerapkan tata kelola IT, semua Enterprise Goal, semua goal koperasi kita itu nanti di mapping ke 13 ini. Nah ini yang disebut dengan alignment Pak, penyelarasan gitu. Nah di sini ada alignment goals-nya ya, penyampaian service IT inline, selaras dengan persyaratan bisnis. Itu goals-nya. Di sini ada example metriknya Pak. Berapa persen produk dan service yang memenuhi dan melewati target revenue and market share. Itu kalau dikaitkan dengan bisnisnya. Jadi semua tuh bisa dibuktikan, baik secara statement maupun secara metrik pengukuran. Itu hebatnya kalau kita menerapkan tata kelola IT. Jadi nggak ada cerita lagi, apa sih fungsinya IT, gitu kan? Ada nggak ada IT, gini aja kayaknya, gitu kan? Seperti itu. Nah, ini bisa Pak, kalau memang pembuktiannya tuh harus pakai metrik. Ya, ini semua dijelaskan nanti di dalam pedoman dan prosedur ini akan bisa dimasukkan, tapi metriknya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, ini kan contoh ya Pak ya. Oke, kita lanjut Pak Abdal di halaman berikutnya, di bawahnya, sorry. Nah, ini Pak, ini namanya komponen Pak. Komponen. Komponen pertama biasanya disebut proses kan Pak ya. Nah, ini prosesnya. Dibagi-bagi lagi, ada DSS 01, perform operational procedure, melaksanakan prosedur operasional. Tentu nanti kita akan bikin tuh prosedur operasionalnya Pak Benhart. Ya, nah dibuatlah di sini. Metriknya apa? Dikatakan berhasil tuh terhitung dari berapa banyak insiden yang terjadi karena persoalan operasional. Semakin sedikit semakin sukses kan? Gitu. Terus berapa banyak ya prosedur yang tidak terstandarisasi dalam SOP itu dieksekusi. Artinya kita udah punya SOP nih, tapi ada beberapa prosedur yang nggak ada SOP-nya kita eksekusi. Nah itu berarti kan kita nggak sukses kan? Artinya kan ternyata itu nggak tercover gitu dalam pembuatan prosedur. Nah ini ada aktivitasnya Pak. Jadi terdefinisi jelas apa sih kegiatannya. Mengembangkan dan merawat prosedur operasional berikut dengan aktivitas yang terkait untuk mendukung penyampaian semua layanan. Di sini dikasih nilai, ini nilai kapabilitas.
Jadi nilai kemampuan Pak. Nanti kita akan bicara masalah pengukuran kinerja ya. Ya. Ini udah ada Pak penilaian dan nanti kebutuhannya untuk audit. Yang kita sebut sebagai yang tadi Pak Indro bilang IT maturity level. Tingkat kematangan IT. Gitu. Nah, itu ada nilainya. Nah, ini untuk kepentingan audit. Jadi berdasarkan kegiatan yang dilakukan ini kita bisa menilai Incobit ini sudah sampai level berapa kapabilitasnya gitu kan. Jika ditanya misalkan seberapa besar sih tingkat kematangan IT di Incobit, nanti kita untuk aspek operasional bisa mengacu pada aktivitas ini yang semuanya sudah ada nilai kapabilitasnya di sini. Ya, ini untuk proses ya. Untuk proses. Jadi jelas kan, ketika kita bicara komponen proses, ada kegiatan yang kita lakukan di sini, ya, perform operational procedure, gitu. Sampai kalau level yang paling tinggi nomor 5, itu level paling tinggi Pak Benhard, yaitu melakukan monitor terhadap insiden dan problems, ya, yang berhubungan dengan operational procedure dan melakukan tindakan secukupnya, ya, yang sesuai dengan secukupnya untuk meningkatkan rehabilitas dari tugas yang dikerjakan, tugas operasional yang dikerjakan. Jadi semua kalau kita sudah melakukan proses monitoring dan melakukan settlement terhadap insiden dan problemnya, itu dianggap dapat nilai kapabilitas 5 sempurna. Karena ada tindakan perbaikan berkelanjutan. Nah, di dalam prinsip COVID itu kan ada open and flexible ya. Nah, open and flexible-nya itu artinya bahwa COVID itu selaras dengan platform yang lain. Ya, kita nih ya, sebenarnya untuk memperkaya aspek ini Pak, manage proses, kita bisa ngambil ya pendekatan CMMI Cyber Maturity Platform ini untuk pengukuran kematangan. Kemudian High Trust Cyber Security Framework ini untuk security-nya, biasanya juga ada operation-nya juga. ISO 27001 masuk 27002 Pak, ya. 27002 itu adalah dokumen yang terkait bagaimana menerapkan ISO 27001, itu 27002. ITL versi 3 ini harusnya udah versi 4 sekarang ya. Nah, IT Service Management udah. Jadi kalau kita menerapkan tata kelola IT berdasarkan COVID, sebenarnya kita menerapkan banyak framework dan standar IT. Otomatis dapat satu banyak beli satu banyak dapat yang lain gitu, bonusnya banyak gitu ya, beli satu dapat banyak bonus gitu. Monggo Pak. Untuk activities itu berarti itu in order. Iya, disusunnya 2, 3, 4, 5. Cuma nanti kan ada komponen prosesnya kan baru satu nih, 01 nih Pak. Nanti ada 02 dan seterusnya. Maksudnya untuk aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 itu, apakah memang itu urutan aktivitinya atau memang bisa 1, 3, 4? Oh, itu sebetulnya aktivitas ini kalau boleh saya bilang ini urutannya cuma hanya urutan penomoran aja sih, bukan urutan dalam pengertian hierarkis ya. Artinya nanti yang penting ini dilakukan dapat nilainya 3, maksudnya seperti itu. Yang ini dilakukan dapat nilai 5 ya. Lanjut Pak Abdal ya. Ini kita masih komponen proses, biar nanti teman-teman juga paham ya, komponen itu di mana sih kan kayak gitu ya. Nah, ini masih proses nih Pak. Manage outsource IT services. Jadi kan Pak Benhard mungkin punya layanan di outsource gitu ya, dari tempat yang lain gitu kan. Nah, ini pengelolaannya ada di sini Pak. Ya. Terus metriknya, pengukurannya dikatakan berhasil atau tidak dari sini bisa diambil sebagai contoh. Nah, ini proses yang dilakukannya terkait kegiatan ini, manage outsource IT services. Ya, ini standar lain yang kita bisa gunakan untuk memperkaya kita punya prosedur. Dan seterusnya Pak, manage monitor IT infrastructure. Ini kerjaannya Pak Benhard juga kan, kayak gitu. Ya. Dan ada cukup banyak ininya ya. Terus ke bawah, nah, ada yang sampai 04, manage the environment, biasanya terkait sama environment fisik kita, ruang server segala macam. Terus sampai manage facility ada
Ya terus tuh banyak nih kegiatan, contoh kegiatannya. Jadi nggak usah mikir lagi kita dalam membuat prosedur sebetulnya. Nah ini yang namanya struktur organisasi Pak. Ini kan dokumen RACI kan. Ya. Misalkan perform operational procedure, melaksanakan kegiatan prosedur operasional. Yang menjadi tanggung jawab ini kan karena konteksnya corporate ya Pak ya. Konteksnya corporate, jadi mungkin nanti struktur organisasi disesuaikan dengan yang Infobit ya. Yang responsible adalah Chief Operation Officer, ya, Direktur Operasional IT gitu kan atau gimana nanti nama istilahnya. Terus kemudian yang accountable adalah Chief Information Officer. Jadi ini kebetulan organisasinya besar kali ya. Jadi dia punya chief-chiefnya banyak gitu. Nah terus ada responsible, accountable pasti satu orang yang mempertanggungjawabkan, yang responsible mengerjakan bisa lebih dari satu orang kan. Nah ini struktur organisasi kayak gini Pak, kan enak ya, ngebikin prosedur pedomannya enak karena sudah terstandarisasi di sini. Lanjut Pak Amdal. Ini organisasi structure, ini information flow Pak. Kita udah komponen yang ketiga, information flow. Nah, perform operation procedure ya, inputnya itu dari BAI 0505, maksudnya Objective Build Acquired Implementation 05.05 ya. Nah dia output dari ini itu adalah Operation and Use Plan ya, rencana operasi dan penggunaannya gitu. Nah nanti kalau ini dilakukan, ini sebagai inputnya, outputnya adalah backup log. Kan sudah dilakukan, ada lognya kan Pak. Terus kemudian ada operation schedule-nya, jadwalnya ada kayak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu proses itu ada artefaknya, ada buktinya. Buktinya adalah kita punya plan operasi dan plan penggunaan. Outputnya adalah operational schedule dan backup log. Kalau sudah operation kan ada lognya kan, gitu. Mungkin ini teknis di IT ya Pak ya. Mungkin Pak Benhard atau teman-teman yang di IT bisa lebih relate gitu dibandingkan yang non IT, tapi ini gambaran bahwa segini lengkapnya ya COVID dalam menjelaskan kegiatan-kegiatan termasuk metriknya ya, sehingga nanti nggak ada tuh pertanyaan sejauh mana sih IT berkontribusi kepada organisasi kita, nggak ada itu kalau kita menerapkan tata kelola IT. Walaupun kita tahu nggak ada IT juga nggak jalan, cuman kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya itu. Lalu kita lanjut yang D Pak Abdul. Nah, komponen skills and kompetensi. Nah, ini ceritanya Pak Benhard mau melaksanakan manage operation. Berarti kan butuh apa sih? Butuh SDM ya Pak ya. SDM-nya apa aja untuk operation ini? Orang yang punya skill di database administration, ya kan? Orang yang punya skill di bidang fasilitas manajemen pengelolaan fasilitas, orang yang di IT infrastructure network engineer, terus kemudian orang yang memahami method and tools ya, maksudnya orang yang kira-kira bisa mampu menerjemahkan ini semua menjadi metode dan alat-alat yang dibutuhkan. Orang yang memang secara service delivery, orang yang bertanggung jawab terhadap penyampaian service, biasanya kita nyebutnya service desk ya Pak ya, yang bekerja di service desk gitu. Ini kebetulan kita ngomongnya corporate ya Pak ya, walaupun saya tahu di Infobit cuma 4 orang ya Pak ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai gambaran ya, seperti itu. Storage management ya, tadi kita ngomongin masalah storage gitu ya. Nah ini ada apa istilahnya semacam sertifikasinya kayak gitu. Nah ini ada referensinya kalau mau lebih detail lagi terkait hal itu. People, skill, and kompetensi sudah 4 kan Pak ya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah policy and procedure, yang sebagian bilang yang mana yang paling penting, policy and procedure. Iya memang penting Pak, salah satu yang cukup penting gitu, karena pada akhirnya tata kelola IT itu bisa dikatakan ada kalau memang ada pedoman dan prosedurnya gitu. Nah jadi Pak Benhard untuk manage operation ini harus punya policy atau pedoman yang terkait dengan service management Pak, pengelolaan service. Ini description-nya Pak, mungkin saya tidak akan bacakan secara detail ya, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian related guidance, selain COVID, Bapak juga bisa cari rujukan dari ISO 20000, ini IT Service Management Pak.
dan ITL, ini Framework IT Service Management. Ini standarisasi IT, standarisasi ISO IT Service Management. Yang ini ITL versi 3 adalah Framework IT Service Management. Beda kan? Standar sama framework beda Pak ya? Dan gitu. Walaupun sama-sama IT Service Management. Nah yang berikutnya adalah yang F, Culture, Ethic, and Behavior. Nah ini yang dibutuhkan, menciptakan satu kultur yang excellence ya di seluruh organisasi ya, mendorong staff dan karyawan untuk excel ya, excel tuh bisa sempurna dalam mengerjakan sesuatunya gitu, dan men-create satu lingkungan di mana penyampaian prosedur sangat dibutuhkan ya. Perusahaan prosedur dalam bentuk servis ini sangat dibutuhkan, bahkan lebih dari itu, dan memungkinkan karyawan untuk mempertanyakan status quo itu sampai segitu. Maksudnya artinya mereka kalau perlu, kalau ada satu proses yang perlu bisa ditingkatkan, boleh itu mengajukan kepada yang punya jabatan gitu ya, untuk dan terbuka untuk ide-ide baru. Karena IT itu kalau nggak dikelola sama orang yang terbuka sama ide-ide baru, susah Pak ya. Manage operational excellence ya, pengelolaan operasional yang excellent melalui keterlibatan karyawan ya, agar mendapatkan continuous improvement, peningkatan berkelanjutan. Nah ini culture yang ingin dibangun, ke culture-nya ya. Jadi kita butuh orang-orang yang memang istilahnya yang bisa mendukung penciptaan habit yang fokus pada kalau ibaratnya di sales itu customer excellence ya, ya memberikan service yang excellence gitu kepada user kita ya. Dan yang penting itu adalah employee engagement, keterlibatan semua pihak, bukan hanya orang IT terkait masalah operasi IT. Kayak misalnya kita bicara masalah manajemen keamanan informasi, bukan hanya tugas Pak Benhat, tapi kita semua gitu. Di Pak Benhat aman, jadi kalau kita nggak aman kan sama aja. Terakhir adalah service infrastruktur dan application-nya. Mungkin kalau misalkan Infobit meletakkannya di cloud, ya berarti kita butuh koordinasi dengan cloud hosting services infrastruktur itu. Kemudian infrastruktur monitoring tools, terus service level monitoring tools, ini sudah ada softwarenya semua. Nah kira-kira gitu Pak ya, yang namanya komponen Pak di dalam satu objektif atau proses IT. Ada pertanyaan Pak? Ya, ini sengaja saya lompat langsung biar ada gambaran. Monggo Pak. Ya, ini sebetulnya setiap objek itu ada ininya Pak. Setiap objek ada ininya semua, didefinisikan ke dalam 7 komponen tersebut. Jadi ibaratnya gini loh, seandainya kita disuruh nih teman-teman yang di IT disuruh bikin prosedur, kita pakai rujukan ini bisa lengkap dari mulai proses, infrastrukturnya, struktur organisasinya, ya kan, macam-macamnya yang 7 itu ada semua. Enak nggak Pak kalau disuruh bikin prosedur udah ada contekannya? Enak. Bahkan sampai ukuran-ukuran kesuksesannya sudah ada semua. Iya, itu contohnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi biar nggak ngawang-ngawang, sengaja saya buka ini biar ada gambaran. Oh ternyata gini ya caranya. Satu objektif ada 7 komponen, komponennya itu detail sekali. Tinggal nanti teman-teman mau sejauh mana level detailnya. Pak Abdullah, kayaknya kita belum sampai metrik dulu deh. Yang penting sudah dilakukan kegiatannya, nggak apa-apa Pak. Tergantung kemampuan. Ibarat orang puasa kan setengah hari dulu gitu ya, baru full gitu loh. Iya, demi kepatuhan dulu Pak. Target kita demi kepatuhan dulu Pak, gitu kan. Untungnya belum ada regulasi di koperasi terkait itu ya. Tapi kalau sudah ada regulasi pasti demi kepatuhan dulu. Pak Abdullah, kita lanjut ke ininya. Slide-nya. Kita lanjut di sana. Nah ini kalau saya jelaskan memang cukup banyak ya Pak ya, tapi mungkin bisa Pak Afdal kita langsung masuk ke implementasi desain faktor sebagai contoh gitu ya, boleh nggak Pak ya? Maksudnya biar nggak mengawang-awang gitu Pak ya, gitu. Pak Afdal kalau nggak salah
punya ini ya, punya yang Google Form-nya ya. Pak Benhard bisa minta tolong, jadi seolah-olah Pak Benhard diakses sama Pak Afdal gitu untuk desain faktor biar teman-teman bisa tahu nanti hasilnya kayak gimana ya. Kita sudah break belum sih Bu Getri? Belum ya? Kalau gitu satu ini dulu ya, nanti kita break siang. Biar ada gambaran, saya ngomong panjang lebar, wah ini kayak gimana sih manusianya, bentuknya gitu kan, binatangnya kayak apa gitu, desain faktornya gitu. Saya serahkan ke Pak Afdal ya, nanti biar dilanjutkan sama Pak Afdal sebagai contoh. Ini salah satu contoh formulir assessment design factor yang pernah kita gunakan ya untuk assessment di salah satu perusahaan BUMN, tepatnya sih di anak perusahaannya ya, yaitu PP Presisi. Nah ini juga biasa kami pakai juga di beberapa perusahaan lainnya, baik di swasta maupun pemerintahan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Abdullah, bahwa design factor itu kan ada 11 faktor ya. Nah, faktornya itu mulai dari enterprise strategi, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang berikutnya itu coba kita cek di sini terkait dengan enterprise goals dan seterusnya. Nah ini kita coba contohkan satu dulu ya untuk di desain faktor pertama. Jadi di sini terkait dengan enterprise strategi nih Pak. Ya. Perusahaan memiliki strategi yang beragam sesuai dengan bidang bisnisnya. Nah dalam desain factor ini ada beberapa jenis strategi perusahaan ya, seperti fokus pada pertumbuhan perusahaannya ya, growth acquisition, kemudian fokus pada produk dan layanan inovatif pada klien, kemudian fokus pada minimalisasi biaya dalam jangka pendek, dan serta fokus pada penyediaan layanan yang stabil dan berorientasi pada klien. Nah biasanya kami akan tanyakan dulu pertanyaan pertama di sini ya. Jadi fokus yang pertama di sini enterprise strateginya adalah perusahaan fokus pada pertumbuhan atau pendapatan. Seberapa penting strategi ini diterapkan di perusahaan? Nah penilaiannya kalau di design factor toolkit itu menggunakan skala 1 sampai 5. Nah di sini kita bisa bagi skalanya mulai dari sangat tidak penting sampai dengan sangat penting. Nah ini keterangan dari setiap skala. Jadi misalkan kita jawab sangat tidak penting ya. Nah sangat tidak penting ini artinya strategi pertumbuhan ya, itu dianggap tidak penting dan tidak menjadi fokus utama perusahaan ya. Bisa jadi perusahaan punya orientasi yang berbeda ya, misalkan ada efisiensi operasional atau keberlanjutan jangka panjang ya, yang mungkin itu dianggap lebih penting ya. Kemudian kalau tidak penting, strategi pertumbuhan itu dianggap kurang penting dan dampaknya terbatas pada perusahaan ya. Mungkin perusahaan memperhatikan pertumbuhan pendapatan tapi masih belum jadi prioritas yang pertama atau utama. Lalu bisa jadi jawabannya netral ya. Strategi pertumbuhan itu dianggap netral ya atau cukup penting, tapi tidak memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan. Perusahaan mungkin melibatkan beberapa upaya dalam meningkatkan pendapatan, tapi tidak menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian kalau yang penting ya berarti strategi ini itu punya dampak yang signifikan Pak ya pada perusahaan. Jadi perusahaan memiliki komitmen dalam mencari peluang pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan melalui strategi-strategi seperti ekspansi pasar, pengembangan produk baru, atau penetrasi pasar yang lebih baik. Nah kalau misalkan sangat penting, artinya strategi pertumbuhan ini menjadi fokus utama di organisasi ya. Jadi secara aktif perusahaan mencari peluang bagaimana cara untuk tumbuh ya, mengalokasi sumber daya yang signifikan dan mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan pendapatan melalui strategi yang terukur dan terarah. Nah nanti pada saat kita asesmen nanti tinggal dipilih nih Pak, dan kita masukkan ke dalam toolkit dari COVID dalam bentuk Excel. Nah nanti itu akan muncul hasilnya dalam bentuk objektif yang nantinya akan digunakan dalam penerapan tata kelola TI di organisasi.
Nah, sebagai contoh, kira-kira nih untuk di Inkopit sendiri mau pilih yang berapa nih Pak skalanya? Coba nomor 1 Pak. Nah, tahun 2022 itu nomor 1 Pak. Ya. 2022 karena memang aspeknya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Abdul, ini layanan. Ya. Nah, 2023 mulai mengarah ke poin yang keempat, nomor 4. Makanya kegiatan ini kita adakan karena memang mau bertransformasi ya dari layanan ke layanan yang services ke yang profesional kan seperti itu. Makanya kegiatan ini kita adakan ya Pak. Jadi kalau saat ini ya nomor 4 bahkan mungkin pindah ke nomor 5. Tapi kalau yang akhir 2022 itu nomor 1 Pak. Oke. Jadi pendapatan yang penting kebutuhan teman-teman bangunan bisa kami layani. Atau bahkan kan kami ada iuran Pak sebenarnya. Teman-teman mau bayar iuran mau juga kami tidak peduli. Iurannya dibayar ataupun tidak kami tidak peduli Pak. Tapi layanan kami bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman pengguna. Nah, itu Pak. Tapi kalau sekarang kan ya mungkin saya bisa putuskan nomor 4 saat ini di tahun 2023 Pak ya. Jadi penting dia beralih dari tidak penting menjadi sangat tidak penting menjadi penting Pak. Karena mau dijadikan salah satu pendapatan bagi Inkopit. Jadi mungkin saya cerita sedikit alasan saya kenapa memilih Pak. Jadi sebenarnya IT ini di Inkopit itu bukan bukan usaha utama. Usaha utama itu adalah simpan pinjam. Makanya IT-nya ini adalah sebagai services atau layanan begitu Pak. Nah, simpan pinjam sekarang sudah mulai lesu, mungkin kalah bersaing dengan pinjol. Ya, jadi pimpinan itu mulai mengarahkan supaya pendapatan bisa juga didongkrak dari IT, gitu Pak. Itu Pak. Ini namanya align dengan bisnis Pak. Benar. Ini konteksnya memang organisasi secara keseluruhan. Betul Pak. Konteksnya jadi bukan hanya IT tapi memang secara menyeluruh organisasi strateginya bagaimana? Ya. Oke. 4 Pak ya. 4 Pak. Oke, lanjut Pak udah. Oke. Nah, strategi yang berikutnya ya terkait dengan inovasi dan diferensiasi ya. Nah, perusahaan fokus untuk menawarkan produk dan layanan yang berbeda ya atau yang lebih inovatif kepada klien. Seberapa penting strategi ini diterapkan di perusahaan Anda? Nah, sama skalanya 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak penting sampai dengan sangat penting. Nah, kalau tidak sangat penting berarti strategi untuk menawarkan produk yang berbeda atau inovatif itu dianggap belum menjadi fokus utama ya, sama seperti yang sebelumnya. Mungkin perusahaan lebih memprioritaskan faktor efisiensi operasional ya atau keberlanjutan jangka panjang dan tidak mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk inovasi produk atau layanan. Nah, tidak penting ya, artinya strategi ini masih belum memiliki dampak yang signifikan ya atau dampaknya terbatas ya, meskipun mungkin perusahaan masih memperhatikan inovasi ya, tapi hal tersebut bukan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Kalau netral artinya strategi ini ya dianggap cukup penting ya, tapi tidak memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan ya, jadi masih belum signifikan. Jadi mungkin perusahaan terlibat dalam beberapa upaya inovasi, namun inovasi tersebut masih belum menjadi fokus utama dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kalau penting, artinya strategi ini memiliki dampak yang signifikan ya, dan perusahaan sudah memiliki komitmen untuk adanya pengembangan produk atau layanan baru yang bisa memenuhi kebutuhan klien ya, tentunya untuk ya kebutuhan yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya yang cukup ya untuk mendukung inovasi ini. Nah, kemudian opsi yang terakhir dianggap sangat penting apabila strategi ini dianggap perusahaan sangat penting ya apabila perusahaan sudah secara aktif mencari peluang inovasi, mengalokasikan sumber daya yang signifikan ya, misalkan dalam bentuk penelitian, pengembangan
ya, serta mengambil tindakan proaktif dalam memperkenalkan produk dan layanan yang dapat mengubah pasar atau industri. Nah, kalau di Inkopit sendiri Masih kira-kira netral, Pak. cocok yang mana nih Pak? Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya, Iya. netral berarti. Oke. Nah, untuk yang nomor berikutnya, yang ketiga ya, strategi yang ketiga, perusahaan fokus pada penguasaan dan kepemimpinan terhadap pasar atau market ya, melalui biaya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan kompetitor. Nah, seberapa penting strategi ini diterapkan di perusahaan Anda? Nah, masih sama ya, skalanya 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak penting sampai dengan sangat penting. Ya. Sepertinya nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Iya. Berarti perusahaan masih belum menganggap ini penting ya, Iya. belum menjadi fokus. Oke. Baik. Nah, berikutnya client service stability ya. Jadi perusahaan fokus pada penyediaan layanan yang stabil ya, dan customer oriented ya, atau berorientasi pada klien. Seberapa penting strategi ini diterapkan di perusahaan Anda? Ya, masih sama. Jadi skalanya 1 sampai 5, mulai dari sangat Ini 5, Pak. tidak penting dan sangat penting. Wah, ini 5 ya. Oke, berarti ini sudah dianggap dampaknya sangat signifikan ya. Nah, ini Pak, mungkin ambil satu dulu ya Pak dulu ya. 4 aja. Oh, 4, jadi langsung semua Pak. Iya 4 aja. Kan ada 11 nih. Kita ambil 4 aja. Ini cukup Pak. Atau mau langsung dicemplungin di apa? Di toolkitnya? 2 aja. 2 aja Pak ya, dari 11 kan kebanyakan ya, waktunya nanti nggak cukup ya. Nanti kalau kita serius banget Pak ya, nanti waktunya habis. Nah, satu lagi Pak ya. Nah, Oke. Nah, cuma ini kalau untuk enterprise goals ada berapa nih? Ada 13 pertanyaan 40. biar cepet aja nanti dibaca langsung kira-kira. Oke, langsung dijawab aja berarti ya Pak ya. Oke. Nah, di sini saya buat satu aja untuk keterangan skalanya. Jadi masih sama kayak tadi ya. Jadi skala 1 sampai 5. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu pengantarnya. Jadi design factor yang kedua tadi kan terkait dengan enterprise strategi. Nah, yang kedua itu terkait dengan enterprise goals. Nah, di sini tujuan-tujuan yang dapat dicapai untuk mendukung terwujudnya strategi perusahaan ya. Jadi terkait dengan tujuan-tujuan ya. Kemudian tujuan-tujuan ini itu diambil dari yang namanya balance scorecard ya. Tentu teman-teman sudah mengetahui terkait dengan hal ini. Sudah benar, betul. Nah, secara umum itu ada 13 kriteria yang diklasifikasikan dibagi menjadi 13. Tadi ada EG 01 sampai EG 013 ya. Oke, yang pertama, perusahaan memiliki portfolio layanan, produk dan layanan yang kompetitif. Nah, seberapa penting nih tujuan ini diterapkan di perusahaan Anda? 4, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, manage business risk ya. Perusahaan mampu mengelola profil risiko yang sering muncul. Nah, seberapa penting tujuan ini diterapkan di perusahaan Anda? 5. Oke, kemudian yang berikutnya compliance with external laws and regulations ya. Perusahaan patuh terhadap hukum dan peraturan eksternal. Seberapa penting nih Pak? Seberapa penting ya, bukan yang sudah diterapkan ya? Ya, 5 harusnya. comply ya. Sangat penting ya. Iya, Pak. Oke, perusahaan memiliki informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporannya ya. Report. 5 Pak. 5. Oke, kemudian perusahaan menerapkan budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. 5 juga, Pak. 5. Oke, kemudian business service continuity and availability. Perusahaan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan atau kontinuitas serta ketersediaan layanan bisnis bagi klien maupun karyawan internal. 5 ya. Kemudian perusahaan mampu memberikan informasi manajemen yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 5 juga. Betul. Oke, kemudian
perusahaan mampu mengoptimalkan fungsi daripada proses bisnis yang ada di dalam organisasi. 5 Pak. Oke, kemudian perusahaan mampu mengoptimalkan biaya yang muncul berkaitan dengan proses bisnis. Oke, kemudian perusahaan memiliki perhatian terhadap skill, ya, motivasi dan produktivitas karyawan. 4. Udah Pak, 2. Oh, 2. Harus jujur Pak. Yang justru itu Pak, makanya Oke, kemudian memastikan seluruh komponen dalam organisasi patuh terhadap kebijakan internal yang telah ditetapkan. 5 ya. Oke, next. Perusahaan mampu melakukan transformasi digital yang terkelola dengan baik, Pak. 5. Oke, jelas. Perusahaan mampu melakukan berbagai inovasi bisnis dan produk atau layanan. Seberapa penting, Pak? 5. Oke. Nah, ini kalau misalkan yang berikutnya ini terkait dengan risk profile. Nah, ini ada sampai 20, berarti total ada 40 pertanyaan, 40. Ini kita skip aja Pak dulu ya. Nggak usah. Ya. Dua yang tadi udah cukup. Baik. Nah, baik. Saya coba, oh iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak, Ibu, ini nanti akan kita masukkan ke dalam design factor toolkit ya. Oke, saya coba gunakan toolkit yang Oke. Oke, jadi nanti untuk nilai-nilai yang ada di form tadi ya, kalau misalkan kita tadi sudah submit ya Pak, itu nanti kan masuk dia ke dalam jawaban. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, cuman karena ini kan harus jawab semua ya, harus jawab semua baru bisa disubmit. Nah, nanti dari sini kita kopas ya, copy paste, kemudian kita masukkan ke dalam toolkit ini. Jadi misalkan tadi Pak Bernard untuk yang pertanyaan pertama di enterprise strategy, kita coba cek jawabannya 4-3-1-5. 4-3-1-5. Nah, nanti ini akan ke generate otomatis ya. Kemudian yang kedua ini juga sama prosesnya, jadi tinggal kita masukkan ya. Nah, misalnya tadi 4-5-5-5. Kemudian berikutnya 5-5-5-5. Kemudian 4 di EG9 ya. Oke. 2-5-2-5-5. Oke. 2-5-5-5. Oke. Nah, anggaplah DF3 dan DF4 juga sudah diisi ya Pak. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya di summary. Nah, di sini nanti akan muncul
objektif mana yang ideal untuk diterapkan sebagai acuan dalam penerapan tata kelola di organisasi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini DSS yang terpilih itu ada DSS 02, 3, 4, 5 seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada MEA ya. Jadi kita ambil yang nilainya positif ya, nilai positif. Ya. Nah, gimana kalau misalkan nilainya 0? Nanti tergantung dari kebijakan. Kalau memang mau diterapkan juga bisa, Pak. Nah, hasil ini nggak saklek, nggak mutlak gitu ya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan juga, Pak, mana yang mau diambil, mana yang tidak, walaupun mungkin nilainya positif gitu. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Abdullah, biasanya yang terkait dengan layanan operasional itu sebaiknya diambil, walaupun mungkin pada hasil desain vektor tidak terpilih misalkan. Ya, jadi ini masih bisa disesuaikan lagi. Begitu ya Pak Abdullah? Ya. Itu di SS 01 0 malah, padahal itu wajib diambil. Iya. Karena kita ngisinya cuma dua. Iya. Jadi kalau ngisinya full nanti lebih kelihatan aksesnya. Tapi kalau ngisi full mah bisa sampai sore kita nanti, karena harus dipikirin. Iya. Nah itu jadi ini contoh dari hasil desain faktor, Pak. Jadi nggak semua objektif kita gunakan, maksudnya tidak semua proses IT kita gunakan. Dengan menggunakan desain objektif dari hasil assessment tadi kan bisnis semua tuh. Nah, kan kita ngomongin bisnis semua tuh tadi. Tapi kenapa hasilnya jadi proses IT kan? Nah, ini bukti bahwa proses IT yang kita dapatkan dari desain faktor itu align dengan proses bisnis, dengan strategi bisnis, kira-kira gitu. Dan ini kebetulan karena ngambilnya kan dua faktor ya, enterprise strategi sama enterprise goals ya. Jadi mungkin hasilnya nggak representatif juga sebetulnya ya. Karena buktinya di DSS 01 yang manage operation yang barusan kita bahas malah nggak muncul, ya malah 0 gitu kan. Ya wajar karena kita nggak tuntas sampai minimal sampai 4 faktor. Dan rekan-rekan sekalian ini juga bukan NKRI harga mati, maksudnya masih bisa kita revisi lagi gitu ya. Seandainya ada beberapa yang menurut kita kontradiktif gitu kan, kok objektif ini nggak muncul ya, padahal kita butuh misalkan. Ya kalau memang kita butuh, kita bisa munculkan Pak di dalam pemilihan terakhir nantinya, gitu. Ya jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi Pak, bilang bahwa IT ini mendukung proses bisnis karena dari awal proses implementasinya sudah menggunakan desain faktor, gitu kira-kira. Mbak Getri mana? Break ya? Monggo, break dulu. Ini saya akan jelaskan secara sekilas karena tadi saya sudah jelaskan detail ya terkait setiap objektif, ada komponennya semua segala macam. Jadi akhirnya saya duluan, walaupun slide-nya baru muncul belakangan gitu ya. Tapi saya akan jelaskan secara sekilas. Terus kemudian kita akan praktek sebentar saja terkait desain faktor. Kalau tadi kan dari contoh ya pakai form segala macam, kita nanti akan isi langsung ke Excelnya yang toolkit yang sudah disediakan. Cuma nanti diisi cuma 4 saja, 4 desain faktor saja. Ya, sisanya yang ada sekitar 7 itu kita nggak usah isi dulu karena dari 4 ini kita udah bisa dapat kok hasilnya ya. Nanti akan dipandu sama Pak Afdal pengisian toolkitnya. Jadi setidaknya rekan-rekan ada semacam pemahaman mengenai desain faktor. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Afdal, kita slide ini. Jadi ini juga sudah saya jelaskan ya, pengertian mengenai governance and management objective ini adalah fungsinya tadi saya sudah sampaikan. Masing-masing objektif itu sebetulnya representasi dari sebuah proses IT ya, dan terdiri dari yang tata kelola, EDM ya, evaluate, direct and monitor, dan yang manajemen, EPO, BAI, DSS dan MEA itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Lanjut, oke lanjut. Oke, nah yang jelas ada 40 objektif ya sebagai
Ya, kita meringkas dari apa yang sudah disampaikan, ada 40 objektif ya, terdiri dari 2 area, tata kelola dan manajemen, governance dan manajemen, dengan 5 domain. Domain EDM, EPO, BAI, DSS, kemudian MEA. Nah, dari 40 objektif tersebut nanti kita akan pilih dengan pendekatan desain faktor. Atau ada satu lagi namanya goal cascade. Cuma tidak kita pelajari saat ini, mungkin besok ya secara sekilas akan dipelajari. Dan juga di situ ada toolkitnya goal cascade. Nah, tujuannya sama kayak desain faktor untuk menentukan objektif. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi saya juga sudah jelaskan tadi ya, waktu saya naik ke panggung saya jelaskan semuanya. Ini penjelasan. Nah, ini juga tadi penjelasannya ya, sudah saya jelaskan juga. Oke. Nah, kita sekarang langsung masuk ke sesi yang terakhir di hari ini. Kita latihan untuk pengisian toolkit desain faktor. Ya, Excelnya silahkan dibuka, satu koperasi, satu laptop juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kemudian akan dibimbing sama Pak Afdal. Tadi kan pendekatannya kalau sama Pak Abel itu ada formnya ya. Sekarang kita langsung ke Excelnya aja, nanti Pak Afdal akan memberikan arahan gimana teknis pengisiannya. Pada dasarnya hampir sama seperti yang tadi. Kita ngisi hanya 4 faktor saja. Dari situ nanti kita akan dapatkan objektifnya. Nah, disesuaikan aja dengan karakter masing-masing organisasi. Jadi Pak Afdal nanti hanya akan menjelaskan cara pengisiannya. Rekan-rekan nanti mengisi sesuai dengan konteks organisasinya masing-masing ya. Yang Puskopdit mungkin punya konteks sendiri, organisasinya, yang Kopdit punya konteks sendiri, yang Inkopdit juga punya konteksnya masing-masing. Nah, nanti kita lihat hasilnya berdasarkan desain faktor. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, monggo dibuka Excelnya.